persiapkan hati kita, mari jemaat Tuhan. Taruh posisi hati yang istimewa di hadapan Tuhan hari ini. Karena firman Tuhan berkata, orang percaya itu ditentukan karena perkataan dan kebenaran. Oleh karena kebenaran, saya dan saudara dipulihkan Tuhan. Oleh karena kebenaran, saya dan saudara mengenal Bapa Pencipta langit dan bumi. Tuhan, hari ini Bapa kami akan masuk lebih dalam. Manis yang kudengar hanya perkataan-Mu Tuhan. Perkataan-Mu seperti madu manisnya Tuhan, yang membuat jiwa kami semakin kuat. Haleluya. Kita persiapkan hati kita hari ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Saudara, taruh hati yang istimewa bagi Tuhan. Biarlah dengan pujian ini saudara berbicara kepada Tuhan. Bapakku, aku hendak bermazmur bagimu. Bernyanyilah bagi Dia. Selagi ku ada. Sekali lagi kita katakan pujian ini lebih sungguh. Ya Yahweh, aku hendak bagi selama. Undang Tuhan masuk di hati saudara. Tuhan terobos kami. Bermazmur bagi selagi ku ada. Layak dan dunia
Tuhan. Setiap waktu Tuhan, ini kami. terhingga kami boleh sama-sama kembali di dalam ibadah Sabat. Luar biasa Bapak, begitu Engkau mengasihi kami semua. Kau telah lawat umat-Mu sejak pujian yang pertama. Dan hamba percaya Bapak masih tetap melawat kami semua. Bapak, hari ini Bapak taruh di dalam hati hamba-Mu untuk berbicara kepada Bapak-Bapak, para imam dari keluarga-keluarga GPRY. Haleluya. Saya undang Bapak-Bapak, kami bangkit berdiri. Kami masuk dalam pujian yang baru saja dinyanyikan oleh pemimpin pujian. Mari kami renungkan sungguh-sungguh, kita sudah ada pada penghujung tahun 2025. Mari kami evaluasi apa yang sudah kami kerjakan dan apa yang belum kami kerjakan. Saya undang dengan hormat Bapak-bapak bangkit berdiri. Bapak-bapak bangkit berdiri. Sama-sama kami katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan, dan pengagungan hanya padamu. Biarlah manis Abah dengar, Manis kau dengar Yahweh, manis kau dengar
sekali lagi renung lebih dalam lagi kembali ke catatan sama-sama. Inilah yang ku renung. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik bagi kami semua. Kami siap Bapa untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba-Mu sembunyi di belakang Engkau Bapa. Urapi kami semua Bapa, sehingga firman yang akan disampaikan yang berasal dari Bapa, bukan berasal dari manusia, bukan berasal dari hamba. Lawat setiap kami Bapa, juga saudara-saudara kami, keluarga, orang tua, kakak adik yang tidak bisa hadir Bapa. Bapa, jamah mereka semua, maupun yang ada melihat lewat Facebook ataupun YouTube. Bapa, jamah kami semua, biar kami boleh merasakan hadirat Bapa yang luar biasa, tak terbatas di mana saja kami berada. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, pengagungan kami kembalikan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yahweh Sebaot, Yesus Yeshua Masih dan kuasa Roh Kudus, hamba sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara kekasih. Luar biasa kita boleh jumpa lagi ya. Seperti tadi Tuhan taruh di dalam hati saya, kita sudah di penghujung tahun 2025 maaf. Ya. Amin. Waktunya untuk kita benar-benar mengevaluasi tahun yang sudah kami lewati ini. Apa yang sudah kami kerjakan dan apa yang belum kami kerjakan. Sebab ini sangat penting. Ini sangat penting bagi pribadi lepas pribadi kami. Amin. Kedengarannya mungkin bosannya itu juga yang kami dengar. Tapi Bapak taruh di dalam roh saya tentang Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6 ini pertama saya terima dari Bapak dengan tim saya Evata, itu tahun 2000 waktu sedang terjadi kerusuhan di Maluku dan kondisi di seluruh bumi sedang dalam keadaan yang tidak begitu baik-baik saja. Nah, itu saya terima tahun 2000 ya. Saya juga tidak punya rencana untuk pergi ke Maluku kembali, tetapi bulan November saya diberi kesempatan untuk pergi kembali ke Maluku dengan alasan untuk keluarga dan juga untuk hal-hal yang Bapak mau kami kerjakan di sana. Jadi kembali saya dikasih Hosea 4 ayat 6. Saya bilang, Bapak ini sudah 25 tahun ya, aku enggak mengerti, saya terima aja. Ya,
Ternyata sampai di Maluku, Bapak ingatkan bahwa keadaan yang dulu saya alami tahun 2000 terjadi kembali. Terjadi suatu kemerosotan dari apa yang sedang Bapak kerjakan dengan Maluku tahun 2000. Bapak mau waktu itu kita semua bangkit. Siapa yang bangkit? Imamat yang rajani, bapak-bapak. Ya, karena itu firman ini kalau saya baca saya sangat perhatikan karena Bapak marah sekali dengan firman ini. Ya, Hosea 4 ayat 6 kami baca sama-sama. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimmu, aku pun melupakan anak-anakmu. Saya bilang, Bapak, tolong yang terakhir jangan Bapak. Jangan Bapak melupakan anak-anak kami. Kalau itu pun kesalahan Bapak-Bapak. Bapak berurusanlah dengan Bapak-Bapak. Bapak bawa kembali ke suasana yang Bapak mau. Betapa Bapak tidak marah. Bapak sudah kasih kita setiap ibadah Sabat. Kita memperkatakan 10 perintah, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Dari ayat yang kedua sampai ke-6 tuh Tuhan bicara tentang siapa? Bapak Yahweh bicara tentang siapa? Ingat ya, kesalahan bapak-bapak akan kubalaskan kepada anak-anakmu, keturunanmu dari bukan saja 3 dan 4, tapi dari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Halo, tolong kita renungkan. Sudah seberapa jauh kita bawa anak-anak kami mengenal Bapak dan mengerjakan pekerjaan yang Bapak mau kami kerjakan dalam hidup kami. Setiap Sabat kalau kami dengar, kalau Bapak Gembala sampaikan tentang kebenaran. Catat, saudara-saudara, catat dan kerjakan itu. Jangan itu cuman hanya kita dengar dan kita merenungkan sebentar, tapi kami lepaskan lagi sehingga terjadi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Jadi di dalam Keluaran 20 tuh ayat 20 sampai 6, Bapak masih kasih peringatan. Hati-hati, jangan engkau membuat patung, jangan engkau membuat apapun bentuk berhala, apalagi kau menyembahnya, ya. Sekarang banyak sekali berhala-berhala yang bermunculan. Kita memang tidak lihat patung, kita memang tidak menyembah patung. Kita tidak menyembah hal-hal yang ditaruh di dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai 6 itu, tapi digantikan dengan hal-hal yang lain. Yang lebih menarik, yang lebih tertarik. Saya sendiri sadar kalau kadang-kadang kita dari pagi sampai siang, entah kita bikin apa sama HP itu. Ada yang sama enggak? Ada yang terpikat dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan enggak? Banyak saudara-saudara, tapi kita mungkin enggak mau mengakuinya. Namun pada akhir dari tahun 2025 ini mari kami semua evaluasi, ya, khususnya firman ini buat bapak-bapak, para imam. Ngeri sekali yang dikatakan Bapak di dalam Hosea 4 ayat 6 bagian belakang itu. Karena engkau menolak. Yang menolak siapa nih? Para imam. Para imam. Waktu saya di Maluku, saya lihat yang penuh di gereja-gereja cuma mama-mama, ibu-ibu. Persekutuan mama-mama, ibu-ibu. Bapak-bapaknya kemana? Saya tanya kemana? Kemana? Oh, ada kesibukan, ada bikin ini, bikin itu. Saya bilang, sudah lupakah dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita tahun 2000 sampai 2003? Ini waktunya, mari kita kembali, kita bangkit kembali.
kita sudah tidak bisa lagi berleha-leha. Ya. Amin. Kedengarannya mungkin Allah saya sok tahu tuh Bapak di depan ya. Kita juga tahulah, kita juga kerjakan. Saya bilang oke. Saya juga sering kali begitu. Tapi kali ini saya minta mari kita serius kita kerjakan apa yang Bapak menunggu dan menanti dari kami. Amin. Nah, jadi saya lihat begitu banyak sekarang hubungan antara bapak-bapak dengan anak-anak di rumah tidak seharmonis seperti kita kenal waktu kami masih kecil dulu. Masing-masing punya kesibukan sendiri, ya. Kalau sudah sampai di rumah pun ngobrol sebentar terus masing-masing masuk ke kamar. Terus tidak ada lagi yang bergerak. Mungkin ada keluarga-keluarga yang tetap menjalankan mesbah keluarga, ibadah, lakukan tefilah. Saya percaya ada. Tapi sebagian besar sudah tidak kelihatan lagi. Dan yang paling sedihnya, bapak-bapak justru tidak menganggap ini sesuatu yang harus mengalami satu perubahan. Harus bertindak, harus bertindak. Ini waktunya sudah sangat-sangat luar biasa. Kadang-kadang sekarang kalau kita baru selesai sabat, kita kaget lagi sudah RF sabat lagi. Ya, pernah rasakan begitu? Ya, sementara 2/3, 1/3, 3/3 dari minggu itu apa yang kita kerjakan? Yang rutin berdoa, yang rutin lakukan apa semua, ya bagus. Tapi yang harusnya kita semua ambil bagian sebagai para bapak kaum imamat-imamat yang rajani. Banyak sekali yang terbuang sia-sia waktu-waktu kami untuk hal-hal yang mungkin kita pikir ya buat saya itu urusan saya lah ya kan. Lu nggak usah tahu ya enggak. Tapi mari ini saatnya kami sangat saling mengingatkan. Ya, saya juga percaya tidak kebetulan Pak Gembala sudah katakan buat kita, ayo kita bangun kaum bapak. Ya, nah kaum bapak itu harus kita aktifkan. Ya Bapak Alfa, ya kita sudah lewat semua masa-masa yang sibuk, sekarang waktunya kita membenahi diri kita, para imam, para bapak-bapak. Kalau tidak, kita kehilangan anak-anak kita. Ya, saya mohon izin, saya tidak mau menghakimi siapapun, tidak. Firman itu pedang bermata dua. Itu yang sampaikan dan yang menerima sama-sama, ya, sama-sama harus menikmati firman itu. Amin. Ya, hafal sekali saya itu Ibrani 4 ayat 12. Hafal enggak? Boleh kita baca Ibrani 4 ayat 12. Habakuk. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Elohimlah yang hidup dan yang berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, dan yang menusuk hingga memisahkan jiwa dan roh, juga sendi-sendi dan sumsum, dan yang sanggup membedakan pikiran-pikiran dan niat-niat hati. Wow, luar biasa ya? Luar biasa enggak? Amin. Tapi jangan lupa ayat yang ke-13, dia bilang apa? Dan tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya huruf besar. Sebaliknya, segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia yang dengannya ada perhitungan bagi
kita semua. Jangan lupa itu. Saya selalu ingatkan ayat yang 13. Saya suka bilang buat teman atau dengan orang rumah, ingat ya, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Kalau dulu kita belum hidup dalam pertobatan, oke, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Semua harus sinkron, apa yang ada di mulut, di hati, di pikiran dan perbuatan harus sinkron. Amin. Karena itu saya waktu pergi ke Maluku, saya bilang, Bapak, kok Bapak ingatkan lagi ini. Jadi saya pergi naik kapal, seru ya. Naik kapal 4 hari. Manusia di kapal. Sebenarnya sih dulu kita sering mau nginjil-nginjilin di kapal, tapi kali ini sudah tidak bisa lagi, sudah terlalu penuh. Cuman saya kenal dengan 6 Habib dari India, mereka datang mau ke Ambon, tapi mereka punya masalah adalah komunikasi dengan kru kapal. Setiap kali mereka mau bicara sama kapten atau steerman satu, dia cari saya. Saya bilang, kapten kapal itu kan internasional. Kalau kapten sudah punya pangkat kapten, masa kapten tidak bisa bahasa Inggris, gimana lagi tuh, ya kan? Lah, itu kan satu pangkat internasional. Amin. Kapten kapal atau kapten pesawat itu dia harus bisa bahasa asing. Tapi ya, kayaknya tuh Bapak Yahweh turut bekerja dalam segala hal. Amin. Jadi saya juga sharing sama mereka. Akhirnya dia mengerti. Saya bilang, no. Saya tidak seperti teman-teman kita yang Kristen-Kristen yang lain. Saya menjalankan Torah. Saya juga tidak melakukan hal-hal yang dilarang di dalam imamat. Kaget mereka. Oh gitu, ya. Nah, saya sharing aja sama mereka, sharing aja. Lucunya mereka jadi senang. Jadi setiap hari mau ketemu. Akhirnya saya nggak bisa bikin apa-apa. Nanti mau bikin sedikit apa buat saya sendiri ke atas atau ke bawah, dia cari. Sudah badan gendut, sudah pakai cari. Help me. Oke, itu cuman sepintas lewat ya. Cuman perjalanan saya kemarin ke Maluku mengingatkan saya kembali apa yang pernah kami alami 25 tahun yang lalu. Akhirnya ya saya sharing juga kepada semua keluarga yang saya tiba di Ambon, di Eri maupun di Saparua. Saya bilang kok enggak berubah ya? Kok enggak berubah? Orang Maluku punya kesukaan itu minum sopi kan pagi-pagi. Saya bilang boleh, kamu boleh minum sopi kalau kamu habis mengail dari laut pagi-pagi boleh, tapi cuman sedikit aja buat panasin aja, jangan sampai setengah botol, saya bilang ya kan. Habis itu kan kamu tidur sehari. Ya, jadi kondisi keadaan sekarang kita sangat-sangat harus memperhatikannya, ya. Dan kembali lagi ke apa yang Bapak mau kami sharing adalah kita bapak-bapak kembali membangun hubungan kita dengan anggota keluarga di rumah, ya. Khususnya buat kita punya adik-adik yang pria-pria, karena mereka ini calon imam lagi, ya. Mereka ini calon imam lagi. Cuman seringkali kami lihat bahwa satu relasi di dalam keluarga itu dari dulu seperti itu tidak ada perbaikan. Inilah waktunya sekarang. Kita harus memperbaharui. Kita harus tahu tugas kita, fungsi kita sebagai bapak apa. Saya punya teman satu di Karawaci itu bagus sekali. Dia tuh sama istrinya pagi-pagi kalau anak-anak bangun, mereka devotion dulu, baru sarapan. Nah waktu mereka mau pergi sekolah, semua lewat bapaknya, baru bapaknya berkati. Bapaknya berkati. Saya bilang bagus sekali ya.
Dia bilang, iya, itu kami sudah lakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Ya. Nah, itu sesuatu yang alkitabiah loh, ya kan? Karena kita lihat sebelumnya ada Bait Kudus, waktu Bapak turunkan 10 perintah, ya, sebelumnya kita lihat Bapak Abraham memberkati Ishak. Amin. Bapak Abraham itu bukan hamba Tuhan, tapi itu yang Bapak Yahweh percayakan, setiap kepala keluarga adalah imam kepala. Amin. Ishak memberkati Yakub. Yakub memberkati Esau. Ishak memberkati Yakub dan Esau. Nah, ternyata saya baca di firman itu sebenarnya alkitabiah sekali dan sangat luar biasa. Sehingga saya rindu, saya sharing sama saudara-saudara kita di GPRY, haleluya. Ya, bukan mau melangkahi Bapak Gembala ya enggak ya Pak. Ya. Cuman ini fungsi seorang kepala keluarga yang sebenarnya memang punya kuasa. Amin. Sehingga saya merasa penting seorang ayah meletakkan tangannya di atas kepala anak-anak dan mendoakan mereka setiap pagi. Ya. Saya pernah punya teman hamba Tuhan, semua kenal kalau saya sebut namanya di Kelapa Gading, gerejanya besar sekali. Dia sharing sama saya. Adik, papa saya itu pemabuk. Tapi tiap pagi dia berkati beta sebelum pergi sekolah. Saya bilang ya tetap berkatnya bukan dari seorang bapak yang mabuk, itu berkat dari bapak. Karena memang itu yang sudah Tuhan siapkan masing-masing keluarga. Amin. Keluarga adalah jemaat pertama yang Tuhan ciptakan. Iya kan? Kita masih hafal kan Kejadian 2 ayat 23, seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya dan mereka bukan lagi dua tapi mereka satu. Itu jemaat Tuhan yang pertama. Amin. Mari kita saling mengingatkan kembali. Makanya saya rindu Bapak Alfa kapan ya? Kapan kita bisa kumpul sebagai kaum-kaum Bapak? Sharing-sharing aja. Nggak usah formal, tapi mari kita bangkit. Mari kita melakukan apa yang selama ini Bapak Yahweh tunggu dari kami. Amin. Saya baca dan saya cari, dikatakan bahwa ada kuasa yang sangat unik, yang tidak tergantikan ketika seorang ayah meletakkan tangannya di atas anaknya dan mendoakannya. Bukan karena bapaknya seorang hamba Tuhan, atau bukan juga karena seorang hamba Tuhan tidak boleh dia berkuasa atas masing-masing orang di rumah tangga kita masing-masing. Bukan, tapi itu memang sudah sesuatu yang Bapak Yahweh sendiri menyusunnya. Amin. Sehingga setiap kali seorang ayah meletakkan tangan di atas kepala anaknya, itu dasarnya memang spiritual ya, dasarnya spiritual, emosional juga dan alkitabiah. Amin. Dan bedanya waktu seorang bapak memberkati anaknya, ya, itu lebih personal. Apa Bang personal? Lebih pribadi ya. Coba kalau kita nanti melakukannya.
kalau kita melakukannya di rumah. Ya, saya pernah lihat Bapak Alfa menegur Alfa di depan. Tapi saya bilang, saya suka lihat itu. Kenapa? Sebenarnya anak laki-laki itu dia sangat rindu. Dia bisa berhadapan dengan bapaknya. Ya, itu suatu kehausan yang saya tidak tahu apa teman-teman bisa mengalaminya, tapi saya seringkali mengalami itu. Ya. Makanya orang Amerika selalu bilang ini, you can do it. Dia kalau kasih semangat anaknya main olahraga bertanding di mana, bapaknya itu datang. Hanya buat bilang, you can do it. Ya, itu satu semangat yang diharapkan dari seorang anak dari bapaknya. Coba nanti praktek di rumah, ya. Coba nanti praktek di rumah. Banyak sekali anak-anak saya lihat yang broken home, yang hilang kasih sayang. Ya, kalau kita melayani mereka, terus Tuhan taruh di hati untuk memeluk, itu nangis habis-habisan. Saya tanya kenapa? Nggak bisa ngomong. Ada satu kerinduan dari dalam jiwanya yang rindu dipeluk sama bapaknya. Coba saya sarankan, coba lakukan di rumah. Dengan kasih sayang yang sungguh-sungguh. Ya, ini sesuatu yang Bapak terus mengingatkan saya. Mari kami lakukan ini sekarang. Kami melakukan ini sekarang. Ada sesuatu yang beda terjadi. Ya. Apalagi kalau kita katakan, Bapak bangga sama kamu, nak. Bapak senang kamu bisa berhasil. Itu semangatnya luar biasa. Percaya deh, percaya. Saya tahu Bapak Gembala dulu juga mendidik anak-anak seperti itu. Ya, saya percaya itu. Sampai ada suatu ikatan yang luar biasa di dalam keluarga. Itu Alkitabiah. Itu Alkitabiah. Makanya tadi saya baca, siapa tadi yang baca Kejadian? Adik Sam ya? Oh, Habakuk ya? Yang Benyamin ditahan, bapaknya bilang yang satu sudah diambil, kalau yang ini lagi, itu satu ikatan yang luar biasa. Itu satu kasih sayang yang bapaknya, di lain sisi kakaknya juga punya perasaan yang sama. Tapi dia belum membukakan itu. Jadi kita lihat satu ikatan batin yang luar biasa, itu selalu membuat kita bisa menerima berkat yang lebih besar. Amin. Musuh tidak bisa curi itu, tidak bisa dijarah dari kita. Kalau kita punya hubungan yang luar biasa di dalam keluarga antara bapak dan anak. Khususnya buat pria-pria. Amin. Mungkin hari ini saya sampaikan sesuatu yang agak sedikit lain dan berbeda. Tapi saya mau bilang, Bapak terus mengingatkan saya, supaya sharing dengan caramu. Amin. Karena seorang ayah adalah imam pertama di dalam keluarga. Amin. Sebelum ada bait suci, sebelum ada hamba-hamba Tuhan, sebelum Musa mendirikan kaum Lewi, ada suatu sistem keimanan. Amin. Bapak Elohim menunjukkan seorang ayah menjadi imam bagi rumah tangganya. Amin. Percaya? Sehingga kayak tadi saya sampaikan, Bapak Abraham memberkati Ishak, Ishak memberkati Yakub dan Esau. Yakub memberkati ke-12 anak keturunannya. Dan berkat itu, berkat yang dari Bapak itu menentukan masa depan mereka. Amin. Waktu Bapak memberkati dengan sungguh-sungguh dan Bapak mengatakan pergilah jadi berkat. Itu jadi berkat sungguh-sungguh. Ya. Makanya kita lihat walaupun saudara-saudaranya Yusuf
coba mau menghilangkan dia. Tapi berkat yang dia terima dari bapaknya terus berjalan, berlaku. Amin. Sampai dia punya waktu yang dia lihat di dalam mimpi bahwa kok dia yang lebih di atas semuanya ya dari kakak-kakaknya. Ternyata itu satu kaitan yang luar biasa secara spiritual yang Tuhan percaya dalam setiap keluarga. Amin. Ya kedengarannya mungkin agak sedikit aneh ya, baru sekali ya. Ya, tapi ini saya merasa sangat-sangat luar biasa. Makanya tadi waktu dengar firman yang dibaca Habakuk, saya bilang wah luar biasa, hari ini kayaknya Tuhan satukan semua. Kayaknya Tuhan jadikan semua. Dengar pujiannya tadi, saya bilang luar biasa sekali ya Bapak kita. Amin. Itu satu kesatuan dalam roh yang membangun jemaat, yang menguatkan kita menghadapi apapun. Kita tidak pernah takut. Amin. Nah itu mulai dari rumah ya. Ya, waktu Bapak Daryl peluk Daryl, amin. Dek, luar biasa kamu raportnya bagus. Sekalipun raportnya mungkin rata-rata. Ya. Tapi itu satu semangat yang luar biasa. Itu membuat dia bangkit semangat. Saya dari dulu rindu seperti itu, tapi ibu saya meninggal, saya baru 9 tahun, bapak saya sibuk, jadi saya sendiri-sendiri. Namun waktu baca firman, saya lihat ini firman ya banget, ya luar biasa sekali. Teman saya di Karawaci setiap pagi berkati anak-anaknya sebelum berangkat sekolah. Wow, saya bilang harusnya kita semua sama-sama lakukan ini. Amin. Setiap pagi bapak-bapak sudah devotion, sudah tefilah, devotion lah sama bini. Walaupun sebentar, bini anak, sebentar aja. Tapi itu satu kesatuan yang kita tutup semua celah yang selama ini terbuka mungkin. Karena kita sibuk dengan HP, karena kita sibuk dengan laptop, karena kita sibuk dengan lain. Pagi-pagi itu kita bangun. Kita bangun, kita satukan dulu. Satukan semua kami. Amin. Supaya apa yang Rasul Paulus katakan di Filipi 2, harus sehati, sepikir, dan setujuan. Maka keluarga kita diberkati luar biasa. Amin. Berkat itu bukan harus harta kekayaan saja, ya kan? Bukan materi saja. Tapi yang sangat kita butuhkan sekarang adalah kesehatan yang prima. Amin. Adalah satu ikatan yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Itu yang membuat kita tidak bisa diterobos oleh musuh siapapun. Amin. Bapak-bapaknya amin enggak? Amin ya. Nah, doa di dalam keluarga itu punya satu ikatan spiritual yang memang berasal dari Bapa. Ya, memang berasal dari Bapak, ya. Sebab seorang bapak bila mana dia meletakkan tangannya di atas kepala anaknya, ya, dengan otomatis dia menyalurkan otoritas, amin. Otoritas dari seorang kepala keluarga kepada anak-anaknya, amin. Coba dicatat, aku meletakkan tanganku dengan otoritas kuasa untuk anak-anakku, khususnya yang pria. Ya, amin. 1, bapaknya menurunkan identitas, amin. Kalau diperiksa anak ini ikut DNA siapa? Papa, mama? Ya? DNA siapa? Bapak. Jadi identitas bapak itu secara spiritual kita turunkan buat anak kita. Itu berkat loh. Itu yang Bapak Abraham lakukan sama Ishak. Ishak lakukan sama Yakub dan Esau. Dan Yakub dengan ke-12 anaknya. Kita juga memindahkan warisan rohani. Amin. Ya. Kalau Bapak Gembala bikin itu dengan semua anak-anak itu, Bapak Gembala wariskan rohaninya ke anak-anak. Amin. Kalau dulu masih berapa? 3 ya Pak? Cuman 3 darah ya.
Itu mentransfer otorisasi dari suatu level kerohanian yang selama ini Bapak turunkan kepada seorang imam kepala di rumah. Amin. Dan dengan sendiri anak itu menerima pernyataan bahwa Bapakku mengasihi aku. Amin. Kalau kita letakkan tangan kita bilang pergi jadi berkat anakku. Naik jadi kepala, tidak lagi turun dari ekor. Itu semangat yang luar biasa membangkitkan anak kita. Amin. Ini saya sedikit agak membutuhkan kesempatan supaya kita bisa ketemu pribadi lepas pribadi. Kalau paling bagus di kaum Bapak, amin. Ya. Tapi saya mau, ini sudah akhir tahun 2025. Mari kita melakukan sesuatu yang selama ini belum kita lakukan. Amin. Amin. Sekalipun sederhana tapi kami percaya. Amin. Kenapa? Karena kita lihat di mana-mana banyak sekali anak-anak yang bertumbuh, ya, misalnya dari dalam keluarga yang broken home, atau ada hal-hal yang mereka selama ini mengharapkan tapi mereka tidak bisa terima. Itu akan terjadi, Tuhan akan bukakan. Ya, Tuhan akan bukakan. Karena ya bapak dan anak itu hubungan emosional selalu ada kan? Ya, apalagi kalau kita sempat tegur dia mungkin kemarin karena kesalahan, terus paginya kita peluk, ya. Terus kita berikan dia harapan dan kata-kata yang positif, itu membangkitkan dia kembali. Amin. Membangkitkan anak itu kembali. Ya. Kedengarannya mungkin ya tidak terlalu penting, tapi saya himbau, mari kita coba sama-sama saling mengingatkan, saling menguatkan. Amin. Karena bapak dan anak itu hubungan darahnya kan kuat. Ya. Amin. Jadi ikatan itu bagus. Dan satu restu yang dilepaskan orang tua, seorang bapak buat anaknya, ya. Itu membentuk anaknya punya harga diri. Dia keluar tidak takut, tidak ragu. Dia tahu bapakku ada di belakang aku. Amin. Apapun yang aku kerjakan, Bapakku membela aku. Itu penting loh. Itu penting Bapak-bapak. Itu penting. Kita harus lakukan itu. Ya. Jadi bukan kita kasih uang jajan saja. Tapi kita harus kasih dia semangat. Spiritnya kita angkat. Bangkitkan spiritnya. Sekalipun dia mungkin dibully di sekolah, kita kasih dia harapan terus. Dia akan bangkit sebagai seorang yang lebih dari pemenang. Amin. Ya. Saya rindu sampaikan ini kenapa? Karena saya masih terus mengikuti dan mau melihat supaya bisa terjadi di dalam lingkungan kita yang sudah sekarang menyatu ini. Amin. Nah, kalau kita di sekolah juga guru-guru melakukan devotion, atau kita di sekolah sahabat, itu betul, itu memang bagian yang harus dikerjakan dan mereka harus terima. Tapi kalau kami lakukan ini di rumah, ya, makanya saya kalau Ibu Gembala cerita, ya, anak-anak masih kecil, David itu saya suka sekali lihat ya, ya kan? Kenapa? Karena Ibu Gembala lakukan itu di rumah. Ya. Nanti sampai di sekolah, guru, nanti sampai di sekolah minggu. Dulu sekolah minggu Bu ya. Nah, Ibu sekolah minggu. Tapi kalau dari rumah, itu sesuatu yang beda. Spiritnya, jiwanya, emosionalnya, itu kita menaruhkan satu kepercayaan di dalam dia. Jadi dia tidak akan takut kalaupun dia bikin kesalahan, dia pulang dia akan cerita. Bapak, Mama,
tadi aku melakukan pelanggaran. Ya. Tapi kalau kita tidak ada hubungan yang intim di rumah, orang tua dan anak, dia berusaha untuk menyembunyikan itu. Nah, ini membuat dia bertumbuh tidak sehat. Ya. Bagaimana kita bisa membawa anak-anak kita hidup takut akan Tuhan kalau dia tidak bisa terbuka sama orang tua. Ya. Jadi mungkin khotbah yang kali ini agak terlalu mungkin tidak seperti yang diharapkan, tapi saya rindu untuk bapak-bapak di GPRY ini kita melakukan sesuatu. Masuk tahun 2026 ini kita bangkit. Amin. Kita bangkit, kita membawa dan mempersiapkan anak-anak kita supaya mereka apapun yang terjadi nanti dia tidak takut. Amin. Karena kalau saya lihat banyak sekali yang kepengen sekolah belum kesampaian. Tapi kalau kita dari rumah kasih mereka semangat, dia tidak takut lagi. Amin. Dia melekat dengan firman Tuhan. Amin. Waktu dia melekat dengan firman Tuhan tidak ada lagi ketakutan. Amin. Ya. Kita sharing-sharing sama teman-teman. Bung, pujian itu senjata loh. Aku bilang top. Jadi di dalam rumah tuh harus ada puji-pujian. Ya. Puji-pujian walaupun tidak ada gitar. Ayo rame-rame seperti tadi. Ya kan? Tidak usah takut buat kesalahan. Tapi kita merubah atmosfer di rumah. Amin. Kita membawa sukacita, kegembiraan di dalam rumah. Amin. Jadi mari kita sama-sama para bapak-bapak, kita semakin berusaha untuk menerapkan pola yang Alkitabiah ini dari rumah tangga kita masing-masing. Nanti kalau kita butuh tanya-tanya sesuatu, apa-apa. Sama-sama kita sharing. Saya mengalami kekurangannya di sini. Nanti mungkin Bapak Alfa di sini kekurangannya, mungkin Bapak Jire di sini. Inilah waktunya kita nyatukan semua. Amin. Kita nyatukan semua supaya kita bisa membuat satu terobosan yang baru. Terobosan itu kalau mulai dari rumah, ya saya sering kali bilang, kalau ada mesbah keluarga, kalau ada keluarga yang punya mesbah yang kuat, maka kita dengan otomatis punya gereja yang kuat. Amin. Keras dahsyat sekali. Kalau kita masing-masing keluarga sudah punya suatu kerinduan di rumah masing-masing. Mari kita bangun. Kita bangun atmosfer di rumah. Ya. Jadi kita kuranginlah. Kita di depan TV boleh, enggak apa-apa. Tapi ya kalau kita cuman pujian penyembahan setengah jam, kita 5 jam di TV, hilang lagi ya enggak? Ya, iya, iya toh. Saya dulu pernah begitu. Saya mengakui, ya. Saya dengar kesaksian papanya Obed ya, ya. Pulang pelayanan nonton dulu ya kan, waduh. Sudah dilarang dari bapak, masih nggak apa-apa nanti ya kan. Tahu-tahu kena kilat, hancur televisi atas bawah. Sedih kali ya. Saya tanya berapa bang? 42 juta. Hah? Jadi kalau Bapak sudah kasih lampu hijau, kasih lampu kuning, warning, ayo. Amin. Oke, haleluya. Saya mau terus tambah sedikit lagi ya. Oke. Saya catat di sini anak-anak yang diberkati ayahnya akan berjalan lebih teguh. Amin. Dia tidak mudah tumbang oleh dunia. Sekalipun banyak teman-teman di sekolah membuli dia, tapi dia punya kekuatan yang luar biasa. Amin. Karena dia membawa restu dari rumah. Amin. Dan restu itu datang dari bapaknya.
otoritas tertinggi dalam keluarga. Amin. Adalah Bapak. Amin. Ya. Belum terlambat saudara-saudara. Belum terlambat. Ya Sam, belum terlambat. Nanti Sam jadi berkat di Malang. Amin. Kita get on fire sekarang. Amin. Nah, sudah, saya kira sampai di sini aja dulu. Itu sedikit yang saya bisa share supaya mungkin kami punya pandangan yang baru nanti. Amin. Kalau kita bisa sama-sama sharing ini, misalnya saya dengar kalau bapaknya Jire ini kalau kasih kesaksian tuh, luar biasa sekali, ya kan? Suka luar biasa. Sampai saya kalau bawa Jire di motor itu, Opa jangan ini, dia masih makan baboy. Iyo, kata iya. Dia panggil nama Bapak Yahu itu masih makan baboy, bagaimana lagi. Nah, saya punya teman 2 orang dari tim lama. Saya nggak usah sebut, soalnya teman-teman di sana tahu ya. Itu kalau dia bersaksi, setiap ketemu sama orang, kamu tahu Yesaya 66 ayat 17, tahu nggak? Tahu nggak? Dia bilang begitu, tahu nggak? Saya bilang pelan-pelan teman, ya kan? Hati-hati, ganas sekali. Bisa mengampuni nggak? Saya bilang jangan begitu caranya. Tahu-tahu dipanggil pulang sama Bapak. Teman yang lain bersaksi. Kita bukan orang Israel, makan saja makan. Aku bilang lah, ini lari keluar sekali dari konteks yang selama ini tegur orang. Yesaya 66 ayat 17, ya toh. Akhirnya sedih kan? Masih baru umur 50. Masih lebih muda sedikit dari saya. Ya, ini bukan kita mau saling menghakimi, tidak. Tapi hati-hati sekarang. Firman itu lebih tajam dari pedang bermata 2. Amin. Ya. Puji Tuhan, Bapak, aku sudah menyampaikan sedikit dari apa yang selama ini Bapak goyang-goyangkan saya terus untuk menyampaikan. Dengan akhirnya saya sampaikan kabar yang baik ini, saya undang kami Bapak bangkit berdiri. Ya, kita mau bikin satu komitmen di hadapan Bapak. Amin. Amin. Kita mau minta Bapak ubah kami. Amin. Bapak ubah kami masuk ke tahun 2026 ini dengan satu mindset yang baru. Ingat keluarga kita dulu. Amin. Anak-anak kita harus kita bangun, kita berikan semangat. Kita harus membangkitkan mereka. Bukan saja laki-laki, semua perempuan pun sama. Dan kita saling mengingatkan satu sama dengan lain, kakak, adik dan kakak. Amin. Ya. Mari kami bangkit berdiri. Ada satu pujian yang saya selalu kalau mendengar pujian ini, saya sangat-sangat diberkati. Ini bagaimana Raja Daud minta dia diubah. Amin. Dia diubah. Amin. Mari kami sama-sama nyanyi pujian ini. Waktu tinggal dalam kasih-Mu, biar selalu ku bersamamu. biar selalu ku bersamamu. Pulihkan ku bagai raja. Bagai raja
Tuhan, hari ini kitab Hosea mengingatkan kami bahwa hidup manusia ditentukan oleh kebenaran. Tanpa Torah kami tidak bisa melihat janji. Amin. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa bagi keselamatan Keluarga. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang terpilih. Hari ini kitab Hosea mengingatkan kami. Firman Tuhan pun berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan hikmat logika manusia. Tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Bapa Yahweh dalam segala hal. Hari ini kami adalah orang-orang yang bahagia. Tuhan ampuni kami kalau Engkau dapati kami adalah imam yang terpilih, terpanggil. Tapi kami belum masuk di dalam kriteria Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami percaya. Tinggal beberapa hari lagi kami akan meninggalkan 2025. Kami bersyukur di tahun ini kami berjalan dengan Tuhan. Kami percaya 2026 kami tidak lagi berada di zona ratap tangis. Kami tidak lagi menangis. Kami percaya Tuhan, 2026 kami tidak lagi di seberang Yordan, tapi kami ada di tanah Kanaan. Kami tidak lagi menyeberang sungai itu, tapi firman Tuhan berkata, kami akan menikmati hasil daripada yang tidak kami tanam. Kami akan menikmati janji Tuhan dari hasil yang tidak kami menabur. Tuhan, kami percaya. I know I come to be denied. I know I say 2026 kami adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang kuat. I come to be denied. I know I say hari ini Tuhan, I know bangkit. I know Tuhan, kami mulai melihat hari ini kami berdiri seperti sebagaimana Abraham dan Lot memilih tanah. Lot memilih tanah yang subur.
Tapi Abraham memilih tanah yang tandus. Tapi Tuhan berkata, mulai hari ini Tuhan mengubah tanah yang tandus itu menjadi tanah yang subur. Kami akan melihat seperti Abraham melihat. I know I come to be denied. Setiap selaput yang menghalangi janji Tuhan terlepas. Setiap selaput yang menghalangi berkat Tuhan terlepas. I come to be denied. I know I come say. Hari ini momentum Tuhan. 3 hari lagi kami meninggalkan 2025. Kami percaya 2026 kediaman kami akan dipenuhi dengan susu dan madu. Kami tidak lagi seperti di Mesir. Kami tidak lagi seperti di Mesir. Hidup kami bukan karena roti, tapi hidup kami karena kebenaran. Yesus berkata kepada iblis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari kebenaran yang keluar dari mulut Tuhan. Hari ini kami hidup karena Torah. Kami hidup karena kebenaran itu. Bapak yang kau melihat, banyak sekali jemaat Tuhan di tempat ini yang bergumul. 2026 mereka tidak lagi bergumul, tapi mereka menikmati. 2026 semua jemaat Tuhan GPRI haleluya di tempat ini pulang membawa berkas-berkas kemenangan. Itu janji Tuhan bagi kami. I know come to be denied, I know I come to be denied. Kami bernubuat di tempat ini. Kebun anggur kami berbuah lebat. Di masa tua kami akan terus berjalan dan tidak pernah mengalami keletihan. Tuhan, firman Tuhan berkata, Engkau menggendong kami di hari tua sampai berambut putih. Tuhan Yahweh menggendong kami. I know come to be denied, jemaat Tuhan, hari ini aku melihat tangan Tuhan sedang memegang kendali hidupmu. Tangan Tuhan sedang memegang kendali. Saya mulai melihat tangan yang hebat itu. Tangan yang sama ketika menolong bangsa Israel di tanah Mesir. Hari ini aku mulai melihat tangan yang hebat itu mulai menyingkirkan awan hitam di dalam kediamanmu. Terima kasih Bapa, ampuni kami. Hari ini Tuhan kami komitmen hidup kami seperti yang Tuhan tentukan. Kami berdoa hari ini berkati hamba-Mu Naftali, Ibu Naftali, berkati juga Putri dan ketiga kakaknya dan juga Delpa. Tuhan berkati mereka. Buat mereka berbeda. Buat mereka seperti yang Tuhan cetak. Bukan seperti yang dunia cetak. Hari ini Tuhan, mereka berjalan dengan sayap Raja Wali. Terbang tinggi melintasi puncak-puncak yang tinggi dengan kendaraan berkemenangan. Tuhan terus membuat mereka naik dan bukan turun. Kepala bukan ekor. Terima kasih, promosi Tuhan terus datang. Kami berdoa untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Yang merasa diberkati Tuhan, lambaikan tangan, berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sungguh luar biasa saudara. Tadi sebenarnya kebenaran itu Tuhan ingatkan. Satu yang saya mau sampaikan di sini. Tuhan ingatkan begitu kencang di telinga saya, makanya saya pikir yang ku dengar dan ku lihat itu direspon sama Pak Naftali, ya kan? Saya mendengar, saya melihat bahwa kaki-kaki para imam itu berlutut di sini dan diberkati oleh Pak Gembala. Ya kan? Saya tanya, Tuhan ini momentum apa? Tuhan mau bilang buat kita hari ini, 2026, para imam itu berdiri tegak. Amin.
berdiri di atas kebenaran. Jadi saya bilang, Tuhan, momentum itu berikan bagi kami. Jadi saya pikir Pak Naftali itu respon momentum itu, ya kan? Jadi, ya puji Tuhan, nanti kita atur waktu, kapan waktunya yang terbaik. Ingat, para imam itu harus diberkati Tuhan. Jadi saya mau sedikit bersaksi, saudara. Beberapa minggu yang lalu saya sakit berat. Saya itu flu berat. Tapi ketika saya beriman kayak gini, Tuhan, ketika saya beribadah Sabat, Pak Gembala berkati saya sembuh. Benar, saudara. Waktu saya di sini, Pak Gembala tumpang tangan di kepala saya. Terus saya tangkap tuh janji Tuhan. Jadi pas Pak Gembala bilang, nak sembuh ya. Saya tangkap perkataan itu, saudara tahu pulang saya sembuh. Jadi saya mau bilang buat jemaat Tuhan tempat ini. Kalau bisa, kalau rumah tanggamu mau diberkati Tuhan, suruh Pak Gembala berkati. Ya, karena itu firman. 2026 engkau tidak lagi kemiskinan. Engkau tidak lagi kesakitan. Ini yang saya alami, saudara. Ya kan? Jadi saya selalu berkati anak saya. Saya tahu anak saya itu gak pintar. Tapi saudara tahu, dia punya nilai bahasa Inggris itu di luar logika saya. 90 lebih. Dan saya selalu berkati dia, saya bilang, engkau lebih daripada pemenang. Ya kan? Sekalipun dia harus berjuang, dia harus bertarung dengan orang-orang yang pintar. Dia harus bertarung dengan orang-orang yang hebat. Saya cuma bilang sama dia, kita bukan orang kaya, tapi kita punya Tuhan Yahweh yang kaya. Amin. Dia bilang sama saya pengen jadi dokter. Saya bilang, bawalah doamu di mesbah Tuhan. Biar Tuhan buat kau menari-nari di atas gelombang itu. Jadi buat jemaat Tuhan di tempat ini, kalau mau diberkati Tuhan hebat, suruh Pak Gembala tumpang tangan atas kalian. Ya, ini benar. Karena saya rasain ketika saya sakit flu berat, Pak Gembala tumpang tangan, itu saya sembuh. Saya sembuh sampai hari ini. Dan saya terus berjalan. Pak Gembala pernah bilang sama saya, kau akan naik nah. Benar Tuhan. Dalam jangka waktu 1 bulan Tuhan promosi saya menjadi naik, bukan turun. Saya mau bilang buat saudara, hari ini jangan ragu ya, jangan malu. Karena orang yang malu gak dapat berkat Tuhan. Ya kan? Jadi kita akan memberikan persembahan. Bagi yang mendoa persembahan, saya persilakan untuk Ibu Sigit. Ya kan? Kita bersatu hati dalam doa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Bapa Yahweh yang kami sembah. Terima kasih Bapa, di hari Sabat yang indah Tuhan kami sudah memuji, kami sudah menyembah, kami mendengarkan firman Torah Bapa Yahweh Tuhan. Biarlah semua yang kami dengar Tuhan, biarlah tumbuh Tuhan, berakar di tengah-tengah keluarga kami, teruntuk para imam ya Bapa, semakin Engkau memberkati, biarlah berkat dari para imam turun atas kami, kepada istri, kepada anak-anak dan seluruh keluarga ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang terus memberkati, yang menyampaikan firman Bapak Naftali Tuhan, Engkau memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan panjang umur Bapa. Engkau memberkati keluarga besarnya, istri, anak-anak semua keturunannya Tuhan, Engkau pelihara, Engkau berkati ya Bapa. Biarlah yang apa yang menjadi kerinduan dan hasrat hati Bapa, Engkau yang mendengar dan menggenapi ya Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau memberikan Tuhan sebagian apa yang kami miliki Bapa. Tuhan Engkau memberkati setiap tangan yang memberi Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap pekerjaan kami, usaha, di setiap keluarga kami Tuhan. Biarlah Bapa, persembahan yang kami berikan Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa, untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa, bahkan seluruh bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan persembahan kami di dalam Putra-Mu Yesus. Haleluya, amin. Tuhan, sebelum persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian. Ada satu sobat yang setia, haleluya. Yahweh itu sobat kita, amin.
saya dan saudara, amin. Jangan cari penghiburan sama tetangga. Jangan cari penghiburan sama dunia ini. Amin. Ketika saudara cari penghiburan sama tetangga, besok dia cerita saudara ke tetangga yang lain, ya kan? Cari sama Bapak Yahweh, tidak pernah mengecewakan. Gitu kan, kita akan dengarkan pengumuman. Saya serahkan kepada yang Bang Rob. Ya, terima kasih. Haleluya, sahabat Shalom, Bapak Ibu saudara terkasih. Puji Tuhan kita bisa beribadah Sabat pada pagi hingga siang hari. Tuhan yang memberkati kita semua. Dan untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu lalu ada Bapak Hendro Barus tanggal 25 Desember. Dan ada Nesia Glory Marcella, putri dari Bu Astri Sregar tanggal 26 Desember. Dan kemudian untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang ada Eleazar Dominik Barus, putra dari Bapak Hendro Barus tanggal 30 Desember. Kemudian ada Daniel Evans Fezadok Timotius, putra dari Bapak Yakub tanggal 30 Desember. Dan Samuel Albert Hatorangan Sregar tanggal 1 Januari. Dan Stefani Zif Yesara Lumban Tobing, putri dari Bapak Mesak Tobing tanggal 1 Januari. Tuhan Yahweh memberkati untuk anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang. Untuk hari ini saya lihat ada Nesia, Hendro, enggak? Ada? Enggak ada. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya dapat uang loh dari opung loh. Nggak usah sedih, dapat 3 amplopnya nanti. Hari ulang tahun tuh hari sukacita sayang. Hei, Nesia. Haleluya. Itu saking bahagianya dia. Ya, saudaraku, kita berdoa untuk Nesia yang berulang tahun. Tuhan tambahkan umurnya 1 tahun agar menjadi anak yang manis di hadapan Tuhan dan di hadapan orang tuanya dan di hadapan semua orang yang mengasihinya. Ya, jadi saudara kasih, angkat suara saudara, kita bersehati, angkat namanya kepada Tuhan supaya Bapa yang Maha Penyayang membawa hidupnya berarti menjadi mulia di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha mulia. Tuhan, di minggu ini Tuhan, anakmu berulang tahun Tuhan, Nesia. Bapa Yahweh, Engkau ya Tuhan yang telah memberkatinya sampai saat ini Tuhan. Dalam pertumbuhannya Bapa, Engkau yang membuat dia terus dalam pertumbuhannya sehat sempurna. Bapa, biarlah Tuhan Engkau menuntun dia kepada rancangan-Mu yang mulia. Berkati pertumbuhannya, berkati hidupnya, melalui kedua orang tuanya yang Engkau selamatkan dan berkati.
Bapa Yahweh, hamba pertaruhkan dalam nama-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Hamba percaya masa depannya indah dalam tangan Tuhan. Kuasa-Mu terjadi atas Indonesia Bapa. Bapa Yahweh, alirkan berkat melalui orang tuanya, melalui orang-orang lain yang Tuhan tentukan untuk memberkatinya. Terima kasih Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang memberkati Indonesia melalui kedua orang tuanya, melalui saudara-saudara, melalui siapapun yang Tuhan gerakkan untuk memberkatinya. Terima kasih Bapa Yahweh, Bapa yang Maha Mulia, mengalirlah kasih dan kuasa-Mu atas Indonesia yang kami kasih, yang kami sayang Tuhan. Terpujilah Engkau, terberkati melalui hidupnya Bapa. Bapa, hamba berdoa juga Tuhan, tuh anak kami Hendro Barus Bapa yang tidak dapat datang di hari Sabat ini. Tuhan, Engkau tahu di mana dia berada saat ini. Perlindungan-Mu sempurna, Bapa Engkau berkati Tuhan, pertambahan umurnya, Engkau buat dia Tuhan semakin bijaksana. Semakin hari dia semakin mengasihi Engkau Bapa Yahweh yang mulia. Sehingga apa yang dia lakukan semua untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati hidupnya dan keluarga yang dia kasihi. Bapa Yahweh, berkati anak kami Hendro Barus. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang berkati anak-anak yang berulang tahun. Bisem Yesus Hamasiah Adon Berkudes. Hamba berdoa, kami berdoa bersehati dan berdoa mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Nanti dua lagi ya. Baru satu ya. Oh, nanti dari tulang. Ya, oke. Mau sekarang dari tulangnya enggak kan? Nanti. Oke, puji Tuhan. Saya lihat ada anak Tuhan yang baru hadir hari ini ya. Di sebelahnya Ibu Naftali. Oh, bisa silahkan ke atas, ke depan maksud saya. Ke atas ngapain? Belum jadi. Silahkan perkenalkan dirinya. Kok mirip Putri ya? Oh, abangnya. Nggak mirip saya soalnya. Kok ngakak kau? Ya, silahkan perkenalkan diri. Baik, selamat siang semua. Shalom, selamat Shalom. siang. Ya, perkenalkan nama saya Oscar. De La Hoya. Ya, saya dari keluarga baik-baik. Wih, kirain keluar dari keluarga cemara. Dan keluarga yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Baik, Terima kasih. Nggak ada hubungan dengan Oscar De La Hoya ya. Oke, terima kasih. Selamat datang dan bisa datang kembali untuk beribadah di waktu yang mendatang. Tuhan memberkati. Itu saja pengumuman pada hari ini. Tetap semangat dengan sukacita. Ya, kalau tadi Papi Jire merasa terkezot karena tiba-tiba ada Papa Kea yang datang bisa mengiringi musik hari ini. Kemarin mungkin sudah sempat tegang, nggak ada keyboardis maksudnya. Puji Tuhan hari ini, walaupun ya jangan lihat kostumnya yang berbeda, karena memang berbeda lah jadinya Papa Kea hari ini. Ya, tetap semangat dan sukacita. Terima kasih atas pelayanan anak-anak Tuhan hari ini, Papa Kea, Papa Darel, bapak-bapak semua berempat. Tolong difoto dulu ini. Tolong difoto dulu nih berempat bapak-bapak yang di sini nanti. Luar biasa ya, Papa Alfa dan juga Mama El. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini yang luar biasa. Tetap semangat dengan sukacita menyambut tahun baru Masehi. Ya, ada berkat yang sudah Tuhan Yahweh sediakan buat kita semua. Dan yakin percaya berkat penyediaan, berkat pemeliharaan, berkat perlindungan itu nyata, luar biasa atas kita semua. Dimulai dari para imam. Kalau tadi khotbahnya dari Bapak Naftali ya. Jadi dimulai dari Bapak mencurahkan berkat lewat para imam mencurahkan kepada istri dan anak-anaknya. Itu saja pengumuman pada hari ini. Tuhan Yahweh berkati kita semua. Sahabat Salom. Kiranya
kita klaim bahwa Tuhan melindungi kita hari ini. Sekali lagi, kiranya Haleluya. Terberkatilah Tuhan Yahweh, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Besar, Maha Dahsyat, luar biasa, Bapa kami yang kekal. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami umat-Mu, Jemaat GPRI Haleluya Depok, mulai bersama-sama beribadah Sabat, menuruti panggilan-Mu Bapa, memanggil kami untuk datang kepada Bapa, mengundang kami untuk datang kepada Bapa di hari Sabat yang mulia ini. Kami bersyukur Bapa, kalau kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu,
yang luar biasa. Kami telah memuji-muji dan menyembah-Mu Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan kami juga Tuhan telah mendengarkan Torah-Mu, firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan. Firman mengatakan bahwa umatku binasa karena kurang pengetahuan dan melupakan Torah. Kami bersyukur Tuhan, Bapa mengingatkan kami untuk tidak melupakan Torah. Bapa, kami tetap ingat dan melakukannya untuk kehidupan kami Bapa sebagai imam-imam yang Tuhan pilih untuk mengajarkan kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami, kepada siapapun yang kami jumpai. Bapa, berkati kami sebagai imam. Terpujilah Tuhan Yahweh. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran Torah-Mu, firman-Mu. Bapa mengingatkan kami kebenaran Torah-Mu, firman-Mu di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 dan 3 ya Tuhan. Mana dikatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala Harun, meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan Yahweh memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk Torah kebenaran mengingatkan kami. Seperti imam, seperti Harun, minyak yang meleleh dari kepala Harun menggambarkan tentang imam, tentang kepala keluarga, tentang bapak-bapak. Kami adalah bapak-bapak, imam-imam yang Tuhan telah memilih kami untuk menjadi berkat. Seperti minyak meleleh di janggut dan turun ke bawah. Dan Tuhan, kesanalah Tuhan seperti embun yang mengalir dari gunung Hermon. Karena kesanalah Tuhan memberkati kami, memberkati anak-anak kami, keluarga kami. Bapa, itulah kebenaran Torah yang kami terima hari ini. Luar biasa Bapa. Biarlah Tuhan kami melakukannya dalam kehidupan kami sebagai imam dalam keluarga, sebagai Bapa yang diurapi oleh Bapa untuk membawa anak-anak kami ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Naftali yang telah menyampaikan isi hati-Mu hari ini. Luar biasa, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya semua. Bapak berkati semakin luar biasa dalam pelayanan Bapak. Tuhan, kami percaya Bapak memberikan yang terbaik untuk Bapak Naftali, memberikan yang terbaik untuk pelayanannya, sehingga Tuhan apa yang dikerjakan semua hanya untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan di hari yang indah ini, di tanggal 27 Desember, di mana 4 hari lagi kami akan mengakhiri tahun yang baru. Di tahun ini, di hari Sabat ini adalah Sabat terakhir di tahun Masehi. Kami akan memasuki tahun yang baru di tahun 2026 yang akan datang. Bapak, kami percaya seperti doa hamba-Mu Pak Drik, bahwa di tahun 2026 kami semakin diberkati. Tercurah berkat-Mu atas kami. Kami tidak lagi bergumul, tetapi akan menikmati berkat yang Bapa berikan bagi kami. Anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu yang taat dan setia datang kepada Bapa Yahweh setiap hari Sabat, memohon kepada Bapa Yahweh, sehingga Tuhan berkat itu melimpah bagi kami. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk rumah ibadah kami ini Tuhan. Bapa tahu bahwa kami sedang membangun rumah-Mu, bait-Mu ya Tuhan yang kudus ini Tuhan, yang membutuhkan dana yang besar ya Tuhan. Kami percaya Bapa Yahweh adalah Bapa Yahweh Jireh, Bapa yang menyediakan untuk semua kami, hingga pembangunan yang sedang dilaksanakan hari ini, hari lepas hari akan berjalan cepat, sehingga kami boleh menikmati ruang-ruang di atas lantai 2 untuk tempat ibadah kami. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan, Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk semua jemaat Tuhan yang mau memberikan yang terbaik untuk pembangunan rumah ibadah ini ya Bapak. Bahkan proposal yang sudah diberikan oleh Bapak Gembala kami pada Gubernur Jawa Barat biar dapat ditindaklanjuti Bapak. Dan Tuhan, berkat bangsa-bangsa juga akan mengalir bagi kami. Berkat kekayaan dan kehormatan kemuliaan Tuhan Yahweh ada di jemaat kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak, sehingga kami sama jemaat dapat merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam membangun rumah-Mu yang luar biasa ini Bapak. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Bapak.
Kami bersyukur Tuhan memberkati semua pelayan Tuhan yang melayani hari ini, worship leader, Bapak Drik, dan juga semua pemain musik, Tuhan, dan juga multimedia, para aliyah, guru sekolah sahabat, semua Tuhan, bahkan semua jemaat yang datang beribadah kepada Bapak Yahweh. Kami percaya Tuhan memberkati semua Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan, setiap keluarga Bapak. Bapak memberkati para bapak-bapak, para ibu-ibu, juga anak-anak. Tuhan memberkati, ada kesatuan roh dalam rumah tangga mereka ya Bapak, untuk menikmati berkat Bapak Yahweh. Ada mesbah doa dalam keluarga yang meninggikan Tuhan Yahweh, yang berharap hanya kepada Bapak Yahweh, karena Bapak Yahweh lah yang akan mencurahkan berkat bagi keluarga-keluarga yang taat dan setia kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak, segala pergumulan keluarga kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Anak-anak kami mendapatkan pendidikan yang terbaik di sekolah. Jadi orang pandai, cerdas, pintar, sehat, kuat. Ya, nomor 1 dalam pendidikan mereka ya Bapak. Mendapat sekolah yang terbaik ya Bapak. Kami percaya Tuhan akan menuntun hamba-hambamu, para bapak-bapak, untuk mendoakan anak-anaknya agar berhasil dalam pendidikannya, jadi orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa dalam keluarga. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka adalah generasi penerus Jemaat GPRI Haleluya Depok yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengalami pergumulan tentang sakit ya Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan, firman mengatakan ketika kami mendengarkan Torah, firman-Mu Bapa, maka Tuhan telah menyembuhkan mereka, telah memulihkan mereka, telah sembuh. Kata-kata berkat keluar dari mulut kami, sembuh dalam nama Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach. Kami juga berdoa untuk saudara kami, Bapak Daulat Ginting yang mungkin dalam perjalanan ke Pekanbaru Tuhan. Bapak memberkati mereka dalam perjalanan mereka Tuhan. Bapak memberkati Pak Daulat, Ibu Yuli, juga anak-anak David, juga Semida dan Sarailda, dan juga Fania. Kami tetap berdoa untuk Fania Bapak. Pulihkan, sembuhkan Fania. Tuhan memberikan kekuatan, dia dapat berdiri bahkan berjalan, berlari-lari. Tuhan, kuasa-Mu nyata dicurahkan kepada keluarga ini, kepada Fania Tuhan. Kami percaya pemulihan di tahun yang akan datang, tahun 2026, Fania pasti berjalan ya Tuhan. Bapak, dia akan berjalan, dia akan berbicara, dia akan menikmati juga berkat dari Bapak, menjadi keluarga yang luar biasa bersama-sama dengan jemaat-Mu GPRI Haleluya Depok. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih sayang Bapak Yahweh. Kami percaya semua pergumulan kami Tuhan mendengarkan dan mengabulkan semuanya demi Tuhan Yahweh Bishem Yeshua HaMashiach. Bapak memberkati juga bangsa kami, negara kami Indonesia. Bapak berkati Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Bapak, kami berdoa untuk ketiga lembaga tertinggi negara, lembaga legislatif yaitu DPR, lembaga yudikatif yaitu peradilan, dan lembaga legislatif yaitu pemerintah. Tuhan memberkati semua pejabat tinggi negara kami, dijauhkan dari korupsi Tuhan. Biarlah mereka memikirkan rakyat. Amin. Rakyat Indonesia dengan keadilan, berlaku adil ya Tuhan. Tidak mengkorupsi dana-dana yang ada. Biarlah mereka takut akan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan Bapa kepada mereka. Ya Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang percaya kepada Bapa Yahweh menjadi berkat di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah bangsa kami. Nama Bapa Yahweh ada di jidat, di kepala, dahi kami Bapa, sehingga ketika mereka melihat kami, mereka melihat bahwa Bapa Yahweh luar biasa. Terima kasih Bapa untuk kasih dan anugerah Bapa yang kami terima pada hari ini ya Tuhan, di hari Sabat yang mulia ini. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa untuk bangsa pilihan-Mu Israel. Tuhan, berkati Yerusalem baru. Ketika kami mengangkat tangan kami memberkati Israel, kami percaya kami yang mengangkat tangan untuk Israel, kami pasti diberkati. Karena Israel adalah biji mata-Mu, Israel adalah umat pilihan-Mu. Kami adalah Israel rohani, Israel rohani yang memberitakan kebenaran Torah Bapa ke semua bangsa dan negara yang ada di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Bapa atas kasih dan anugerah-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan Yahweh, Bapa kami yang kekal.
Bapa memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Dan biarlah tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami dan keluarga kami. Dan Tuhan Yahweh, Bapa kami yang kekal, mengabulkan doa ini di dalam nama Yeshua HaMasiah yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua semua perbuatanmu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau Bapa Yahweh, Tuhan yang ehad, Tuhan yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang hari ini kami puji, kami puja, kami sembah. Oleh karena rahmat dan anugerah-Mu yang Kau berikan melalui Yeshua HaMasiah Putra-Mu, yang Bapa korbankan sebagai domba Paskah yang tersembelih. Korban yang sempurna, yang tidak bercacat celah, sekali untuk selama-lamanya. Yang melayakkan kami memuji-muji kebesaran keagungan-Mu, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan, yang tidak terbalaskan kami. Diberkatilah umat-Mu yang masuk ke tempat ini Tuhan, kebaikan Bapa. Diberkatilah mereka keluar dari tempat ini ya Bapa. Tuhan, Engkau yang berjanji, umat yang beribadah Sabat Engkau akan memberkati air roti makanan minuman kami. Bapa berjanji akan menjauhkan dari segala penyakit. Bapa berjanji akan memberikan umur yang panjang, nasib mujur dan keberuntungan. Apa yang dikerjakan tangannya berhasil baik. Kuasa Bapa yang menyertai hidupnya. Terpujilah Engkau Bapa, glory, haleluya. Bapa hamba berdoa Tuhan untuk korban syukur anak-anak-Mu, korban api-apian yang dibawa kepadamu Tuhan. Bapa, persembahan ini Bapa adalah milik-Mu Tuhan. Bapa, perpuluhan yang dikembalikan, korban tatangan, korban syukur. Bapa Yahweh, Engkau membalaskan berlipat kali ganda. Bapa, bukakan tingkap-tingkap langit, bukakan berkat yang tercurah dari segala penjuru mata angin, memberkati usaha mata pencarian mereka. Apa yang mereka lakukan berhasil baik, oleh karena mereka mencintai-Mu, mengasihi Engkau, tunduk kepada Torah-Mu, pengajaran-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang pertama anak-Mu Tuhan Oscar datang ke tempat ini. Bapa Yahweh, Engkau menjamah seluruh tubuhnya, hati, pikiran dan jiwanya. Selamatkan dan berkati dia Bapa, bawa dia masuk dalam rancangan-Mu yang mulia. Hamba serahkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas hidupnya Bapa. Bapa Yahweh Tuhan, terima kasih Engkau berkati itu kami yang datang Tuhan dari Kalimantan. Bapa Yahweh, Bapa, Engkau memberkati ya Tuhan. Teruslah Engkau tuntun Tuhan hamba-Mu. Tuhan, itu yang kami kasih ini Bapa Yahweh. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Langkah-langkahnya sampai ke tempat ini, semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebab Engkau yang berkata langkah-langkah kami Engkau yang tentukan. Terima kasih Bapa Yahweh. Berkati hidupnya, berkati keturunannya, anak mantu cucunya Tuhan. Terima kasih, glory, haleluya. Bapa, anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu depan, hamba serahkan semua dalam tangan Tuhan. Berkati mereka, semakin tambahkan bijaksana,
Semakin tambahkan Tuhan takut akan Engkau Bapa Yahweh, sehingga mereka lebih mengasihi Engkau Bapa, menyatakan, melakukan apa yang Engkau perintahkan Bapa. Terima kasih Bapa, berkati semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan hari ini, Bapa yang menyampaikan dabar-Mu, pemusik, bara aliamu, guru sekolah sahabat, pendoa sahabat, semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, berkati mereka semua Bapa. Tambahkan berkat atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, glory, haleluya. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Bapa Yahweh, angkat tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau, Tuhan Yahweh melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajah, memberi engkau damai sejahtera. Yevarika Yahweh, praise mereka. Jair Yahweh, falai falaiga, wihunika. Yeshayavi falai falaiga, ve Yashem lecha shalom.